Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sakti ya. Oke, ini saya berada di sawah, tepatnya di halaman kami. Saya tanam di halaman kami. Oke, sekarang saya tadi ini usia 33 AST dan anakannya lumayan untuk usia padi ini ya. Tuh masih banyak anakan yang masih ini. Saya nggak nanam bibit muda ya, saya nanamnya bibit tua, lumayan tua sih ya, bukan tua-tua banget sih, antara kisaran usia 25 HSS maaf. Itu saya tanam padinya dan perbandingannya itu udah sangat beda ya. Kalau untuk padi lihat dari warna hijau dan juga yang sebelah lihat ya, untuk perbedaannya itu jelas. Ini padi yang kurang terawat seperti ini ada kuning-kuning seperti itu ya, dan juga batangnya kecil seperti ini. Maaf ya, maaf Pak, saya review untuk sekedar perbandingan yang punya lahan ya. Lihat batangnya kecil kan, kalau ini lumayan besar dari batang ya, ya kan, jelas kan, untuk batang itu beda dan juga warna daun itu lebih pekat. Dan ini ciri-ciri tanaman yang kelebihan unsur nitrogen itu seperti ini. Lihat ya, ini bukan jamur ya, tapi ini menandakan dia kelebihan unsur nitrogen. Jadi ini kalau dipupuk bisa, cuma ala kadarnya kita pupuk pakai yang namanya kandungan kalium ini untuk menyeimbangkan, karena di sini juga udah mulai ada yang warna kuning, itu berarti batangnya itu kurang unsur pengangkut ibaratnya, karena kalium itu sebagai hara pengangkut ya, seperti nitrogen dan juga fosfat itu biasanya untuk daya angkutnya itu diperlukan kalium. Makanya untuk fase vegetatif atau perkembangan itu biasanya memakai unsur nitrogen dan juga fosfat. Itu sebenarnya udah tepat, tapi alangkah baiknya kita imbangi dengan kalium supaya unsur hara kalium bisa tersedia sewaktu tanaman membutuhkan gitu. Entah itu mau pakai pupuk berimbang atau KNO atau KCL, terserah ya. Oke, yang penting untuk padi ini usia 33 itu anakannya lumayan rimbun dan juga tinggi ya. Ini dari ketinggian itu udah beda ya, dari ketinggian itu udah beda, dan juga daun udah beda. Lihat untuk daun ya, fokus. Nah, untuk daun segini kurang lebih satu jari itu ya. Kalau yang ini beda lagi, lihat daunnya itu lebar ya, beda ya, beda kan, ini lebar. Jadi untuk penyerapan nutrisi dan juga
proses fotosintesis itu kalau daunnya bagus dan juga lebar itu dapat mempercepat banyakan anakan dan juga akar, karena dalam fotosintesis itu bukan cuma memerlukan sinar matahari, tetapi unsur-unsur yang harus dimasak atau diolahnya. Oke, jadi seperti itu. Dan ini kendala utama saya adalah burung, karena malai pertama yang sudah muncul itu dimakanin burung rata-rata. Jadi saya nggak masalah untuk burung, yang penting burungnya tidak bawa karung lah ya. Kalau untuk bawa karung mah aduh, yang punya lahan dapat apa nih, lihat seperti ini nih. Ini menandakan dia ada kekurangan unsur hara yang harus dipenuhi. Oke, dan juga jamur. Jadi saya atasi dengan pupuk pembuatan saya, pupuk POC yang saya campur dengan mikroba untuk pengendalian. Jadi hasilnya seperti ini, dan juga pencegahan. Dan kalau untuk yang namanya jamur itu sangat beda ya. Kalau untuk jamur itu seperti ini ya, itu nih ya, jamur itu seperti ini, ada namanya di hitam. Kalau untuk jamur hitam biasanya. Kalau untuk dan seperti ini nih ini jamur ya, bintik-bintik hitam dan juga pekat dan juga banyak, atau populasinya sangat mendominal di daun. Itu biasanya untuk jamur. Beda lagi kalau untuk kekurangan unsur hara, itu hampir-hampir sama, tetapi dia lebih cerah dan tidak terlalu banyak bintik-bintik atau hitam gitu di daunnya sendiri. Dan kalau untuk perairan di lahan saya itu kering, karena usia padi yang dominan membutuhkan air itu biasanya saat mulai bunting. Jadi saat padi mulai bunting itu dia membutuhkan air yang lumayan banyak, tetapi saat malai keluar dia cenderung cenderung kondisi lahan itu harus macak-macak atau basah kering, seperti kita membuat lalan batu bata, seperti itulah ya. Jadi seperti itu aja untuk lahannya, ciri-ciri dan juga perkembangan padi untuk lahan yang bagus dan cocok. Dan juga akar bisa sampai sini nih dari padi nih, lihat padi kan. Ini akarnya karena terlalu banyak, jadi insya Allah nih kokoh. Jadi kalau untuk silikanya saya belum aplikasi ya. Kita aplikasinya saat padi usia 40-an lah ya. Karena silika sebenarnya hara mikro, jadi jangan terlalu over. Bagus sih bagus, tetapi jika kita harus beli dan juga penyerapannya kurang, toh juga uang terbuang cuma-cuma ya. Jadi sebisa mungkin kalau jadi petani itu harus kita mengirit atau menghemat biaya pengeluaran ya.
seperti ini. Padinya alhamdulillah sehat ya. Insya Allah doakan biar padinya bagus, hasilnya bagus, tanamannya bagus, jadinya tidak mengecewakan. Dan di sini dominan rata-rata banyak yang usianya sama seperti usia padi saya, tetapi banyak juga yang usianya lebih lebih tua, selisih 15 HST untuk tanamnya. Jadi ada perbedaannya masing-masing. Tapi ini cenderung padinya kalau kekurangan silika itu biasanya daunnya kurang kasar ya, jadi mulus seperti ini. Nah, ini kekurangan silika. Jadi kita harus penyemprotan silika untuk memberi perlindungan terhadap tanaman. Oke. Untuk videonya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam petani muda, selalu semangat dalam menjadi inspirasi lah ya, menjadi inspirasi bagi pendahulu maupun para master. Oke, salam tani Indonesia.